Saya dari SMK Negeri 1 Simpang Hilir jurusan TBSM Honda atau SMK binaan daripada Astra Honda Motor Indonesia. Di sini saya akan menerangkan tentang pembacaan DTC ya, atau data kerusakan pada sepeda motor Vario 125 atau jenis motor-motor Honda lainnya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan diagnostik atau pembacaan kerusakan menggunakan special tool. Nah, di sini yang dapat terbaca ada beberapa komponen daripada sistem injeksi tersebut, yaitu ada injektor, ada TP sensor, ada ECT sensor, ada ECM-nya juga terbaca, O2 sensornya. Itu akan semuanya akan ditampilkan pada lampu mil, yaitu yang terdapat pada speedometer. Di situ ada lampu indikator untuk sepeda motor jenis injeksi. Nah, fungsinya daripada lampu mil tersebut adalah untuk menampilkan kerusakan-kerusakan pada sepeda motor Honda. Di situ ada beberapa kedipan atau beberapa kode kedipan. Di antaranya adalah ada kedipan 7, 8, 12, 21, 33 dan juga 52. Itu yang sering muncul pada sepeda motor jenis Honda. Nah, adapun kedipan-kedipan itu tersebut ya bisa dilihat pada tabel data kerusakannya. Atau sebagai contoh, 12 kedipan itu adalah injektor, 8 kedipan adalah TP sensor, selanjutnya O2 sensor bisa ditunjukkan dengan 21 kedipan, dan juga CKP. CKP ini paling banyak kedipannya, yaitu 52 kedipan. Itu semuanya terbaca pada sepeda motor itu sendiri yang dinamakan self diagnostic atau diagnosa sendiri data kerusakan terhadap sepeda motor tersebut atau kerusakan yang terdapat pada sepeda motor tersebut. Nah, di situ perlu dilakukan pembacaan atau dilakukan reset ulang agar tidak mengganggu daripada sistem sepeda motor tersebut. Nah, di situ juga dapat dilakukan berbagai macam setting, yaitu ada setting attitude, ada setting TP sensor, dan juga penghapusan data kerusakan pada sepeda motor tersebut. Nah, untuk langkah-langkahnya akan lakukan satu demi satu ya. Jadi langkah yang pertama kita akan melakukan pembacaan DTC yang menggunakan special tool. Nah, berikut langkahnya. Oke ya, sahabat-sahabat semua. Jadi di sini akan saya tunjukkan bagaimana langkah untuk mendeteksi atau membaca kode mil pada sepeda motor jenis Honda. Di sini saya pakai adalah Honda Vario 125. Ini adalah alat yang digunakan, yaitu DLC konektor yang akan kita hubungkan ke DLC-nya. Nah, di sini untuk sepeda motor Vario, konektor DLC ada di bagian bawah, di tengah-tengah nih. Nah, ini kita akan buka dulu covernya. Lalu kita pasangkan special tool nih, DLC-nya. Oke, kita masukkan. Setelah dimasukkan, maka kita putar kunci kontak ke posisi on. Nah, maka di sini akan terlihat lampu mil menyala. Di sini karena tidak ada kerusakan, maka lampu mil akan menyala terus-menerus dan tidak mau mati. Nah, kita akan coba melakukan trouble pada sepeda motor ini, yaitu dengan saya akan lakukan kita coba mencabut daripada soket injektor. Nanti mil itu akan berkedip berapa kali. Oke, langkahnya kita matikan dulu kunci kontaknya ke posisi off. Terus kita coba lakukan pencabutan soket daripada injektor. Nah, kita cabut ya. Nah, tapi untuk melakukan itu agar tersimpan di ECM, kita cabut dulu DLC-nya. Nah, lalu kita putar kunci kontak ke posisi on. Nah, kita bisa dilihat di sini. Ini lampu mil berkedip sebanyak 12 kali atau 12 kedipan. Nah, kedipan ini ada dua tipe dalam sepeda motor Honda, yaitu satu kedipan panjang, yang kedua kalinya adalah kedipan pendek, di mana kedipan panjang itu sekitar 1,3 detik, sementara kedipan pendek sekitar 0,3 detik. Nah, kedipan panjang itu mewakili hitungan, yaitu 10, sedangkan kedipan pendek jumlahnya adalah 1. Jadi di sini berkedip panjang selama 1 kali dan berkedip pendek selama 2 kali. Jadi jumlahnya ada 12. Nah, berarti sudah dipastikan bahwasanya di sini adalah kerusakan atau gangguan pada injektor karena kedipannya 12, yaitu karena soketnya dicabut. Nah, begitu juga kalau ada kerusakan-kerusakan yang lain,
Bisa dicek seperti itu. Dia akan muncul selalu dengan kode kerusakannya. Oke, kita matikan dulu kunci kontaknya. Kita pasang kembali konektor injektornya. Kita hidupkan kembali. Nah, maka di sini lampu mil tidak menyala. Ya. Karena dia sudah kembali normal. Akan tetapi kerusakan ini masih tersimpan pada ECM. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita perlu menghubungkan DLC ini dengan alat DLC konektor ini. Oke ya, kita matikan dulu. Kita coba hubungkan konektornya. Setelah itu kita hidupkan kunci kontak ke posisi on. Di sini akan kembali muncul kedipan 12 kali kedipan, yaitu nih, bisa diperhatikan. Di sini 1 kedipan panjang, 2 kali kedipan pendek. Oke ya, sudah seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita menghapus kedipan itu? Maka kita akan melakukan, biarkan dia posisi seperti ini, lalu kita akan melepaskan konektor ini kurang lebih sekitar 1 detik. Oke, kita pasangkan kembali. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, ini akan selalu berkedip-kedip pendek dan terus-menerus. Di sini terjadi proses keberhasilan kita mereset ECM atau mereset kerusakan pada sepeda motor ini. DTC-nya sudah terhapuskan. Oke ya, demikian untuk setting daripada untuk reset DTC-nya. Oke. Ini kita matikan lagi ya. Nah, terus kita cabut. Kembali kita tutup konektornya. Kita coba hidupkan sepeda motornya. Oke ya. Nah, di sini lampunya juga sudah tidak menyala, itu menandakan bahwasanya kondisi sepeda motor ini sudah dalam keadaan normal kembali. Nah, reset TP itu ada 2 special tool yang kita gunakan. Yang pertama adalah seperti ini, ya. Ini DLC konektor, terus yang satunya kabel jumper. Ini namanya kabel jumper. Ini fungsinya untuk menjumper sensor ECT. Ya, ECT posisinya ada di sebelah sini. Nah, kita akan melakukan reset. Yang pertama kita buka dulu ini. Kita pasangkan konektornya. Terus kita buka sensor ECT-nya. Terus kita pasangkan. Oke. Sudah terpasang di sini. Kita putar kunci kontak ke posisi on. Terus kita hitung sampai 10 detik. Setelah 10 detik, kita cabut kabel jumpernya. Maka ketika berhasil, dia akan berkedip-kedip lampunya terus-menerus. Nah, terus oke ya. Nah, terus setelah itu kita matikan kunci kontak ke posisi off. Kita cabut DLC-nya lagi, kita pasangkan covernya. Terus kita pasangkan kembali soket ECT-nya ke posisi semula. Setelah itu kita tes hidupkan kontak. Nah, kita juga akan menyesuaikan daripada RPM-nya, yaitu di sini ada knob RPM-nya. Kita bisa setting. Oke. Nah, begitu proses melakukan reset TP. Kendaraan kita berada di ketinggian tertentu, maka kita perlu melakukan setting attitude atau setting ketinggian. Di situ yaitu sekitar 1000 sampai 2500 dan selanjutnya. Jadi ada 4 settingan attitude. Oke ya, kita akan lakukan hal tersebut. Caranya bagaimana? Kita masih juga sama, yaitu menggunakan DLC konektor. Pada saat kunci kontak di posisi off, kita hubungkan ke DLC konektor. Nah, setelah itu langkah yang perlu diperhatikan adalah kita akan membuka gas atau throttle ini sampai pol mentok. Setelah itu tahan, putar kunci kontak ke posisi on. Biarkan sampai lampu mil berkedip. Lepaskan daripada posisi gas 1. Biarkan. Nah, maka lampu mil akan berkedip-kedip terus berkedip. Maka di situ menunjukkanlah proses keberhasilan. Ya, demikianlah tahapan daripada melakukan proses daripada reset ECM atau pembacaan DTC, terus reset TP sensor, terus melakukan setting attitude. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan.
dan dapat dipraktekkan sendiri di rumah. Jadi jangan terburu-buru mengganti spare part ya kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Jadi kita baca dulu kerusakannya.